Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Masih membahas tentang pemilu. Di video sebelumnya kita sudah membahas dan mempelajari bentuk-bentuk kecurangan yang sering terjadi pada pemilu di Indonesia. Dan pada video kali ini kita akan mempelajari dan membahas sejarah kecurangan pemilu di Indonesia. Sebelum masuk ke inti pembahasan, jangan lupa like, komen, subscribe, and share agar dapat bermanfaat bagi orang lain. Pemilihan umum atau pemilu adalah cara terbaik bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka dalam sistem demokrasi. Meskipun demikian, sejarah pemilu di Indonesia dipenuhi dengan berbagai bentuk kecurangan. Fenomena kecurangan ini terjadi dari zaman Orde Lama hingga Reformasi, menjadi bayang-bayang yang sulit dihilangkan dari setiap pesta demokrasi setiap 5 tahunan. Kecurangan dalam pemilu telah menjadi bagian dari sejarah panjang demokrasi Indonesia dan masih menjadi tantangan besar hingga saat ini. Dan pada video kali ini saya akan membagi dalam 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama, pemilu pertama 1955. Pembahasan yang kedua, era Orde Baru, kecurangan terstruktur dan sistematik. Pembahasan yang ketiga, babak baru, masalah lama. Dan yang terakhir, pemilu digital, tantangan baru di era teknologi. Baik, pembahasan pertama, pemilu pertama 1955. Sejarah kecurangan pemilu di Indonesia dimulai dengan pemilu pertama, yaitu pemilu yang diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini dipandang sebagai peristiwa penting dalam sejarah, menunjukkan kemerdekaan politik rakyat Indonesia setelah keluar dari penjajahan Belanda. Meskipun pemilu 1955 sering disebut sebagai pemilu yang jujur dan bersih, itu tidak berarti tanpa kekurangan. Banyak laporan, terutama yang berasal dari daerah terpencil, menunjukkan adanya tekanan sosial dan politik yang mendorong pemilih untuk mendukung partai tertentu, terutama oleh kelompok dan pemimpin masyarakat yang kuat dan pemimpin tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sosial, budaya, dan ekonomi sangat mempengaruhi perilaku politik masyarakat, meskipun tingkat kecurangan relatif kecil. Secara politis, pemilu 1955 mencerminkan kompleksitas ideologis Indonesia pasca kemerdekaan, dengan partai-partai besar seperti PNI, Masyumi, NU, dan PKI yang mewakili berbagai kepentingan ideologis dan kepentingan kelompok. Namun, hasil pemilu yang sangat terfragmentasi ini menjadi salah satu faktor yang mempercepat kejatuhan demokrasi parlementer Indonesia hingga akhirnya berujung pada lahirnya rezim Orde Baru. Pembahasan kedua, era Orde Baru, kecurangan terstruktur dan sistematik. Berbicara kecurangan pemilu di Indonesia tidak akan lengkap tanpa membahas era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Selama lebih dari 30 tahun, pemilu di bawah Orde Baru lebih merupakan ritual politik yang dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah ketimbang proses demokrasi sesungguhnya. Soeharto melalui Golkar menciptakan sistem yang menempatkan pemilu sebagai alat untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaannya. Salah satu modus praktik yang paling umum digunakan pada masa itu adalah mobilisasi pegawai negeri sipil atau PNS. Golkar sebagai partai pemerintah memiliki akses penuh untuk menggunakan mesin birokrasi demi keuntungan politiknya. PNS yang tidak memberikan dukungan kepada Golkar seringkali dikenai sanksi, mulai dari ancaman, penurunan pangkat, hingga dipindah tugaskan ke daerah-daerah terpencil. Dalam skala yang lebih luas, strategi ini diterapkan untuk menciptakan dominasi politik Golkar di seluruh wilayah Indonesia. Ketika setiap aparat negara diwajibkan mendukung Golkar, maka praktis hasil pemilu menjadi prediktif dan terkendali. Hal ini memberikan Golkar kemenangan besar secara konsisten dalam setiap pemilu yang digelar selama Orde Baru. Selain mobilisasi PNS, politik uang menjadi praktik utama yang digunakan untuk membeli suara pemilih. Di banyak daerah, pemilih dipengaruhi melalui pembagian uang, sembako, dan janji-janji proyek pembangunan yang seringkali hanya menjadi alat propaganda semata. Tidak jarang, intimidasi fisik juga dilakukan oleh aparat keamanan untuk memastikan bahwa tidak ada oposisi politik yang dapat meruntuhkan kekuatan Golkar. Pembahasan ketiga, reformasi, babak baru, masalah lama.
Tahun 1998 menandai turunnya rezim Orde Baru dan membuka babak baru bagi demokrasi Indonesia. Pemilu 1999 yang diadakan di bawah semangat reformasi membawa harapan baru bagi rakyat Indonesia. Namun, meski pemilu tersebut dianggap lebih bebas dibandingkan dengan era sebelumnya, yaitu era Orde Baru, kenyataannya kecurangan tidak sepenuhnya hilang. Salah satu tantangan terbesar dalam pemilu pasca reformasi adalah maraknya politik uang yang terus berlanjut. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, setiap pemilu pasca reformasi selalu diwarnai oleh kasus-kasus politik uang. Para calon legislatif dan kepala daerah menggunakan segala cara untuk menarik dukungan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Ketidakadilan ekonomi menjadi akar masalah yang memudahkan praktik politik uang terus bertahan hingga saat ini. Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia atau LSI, lebih dari 30% pemilih di Indonesia pernah ditawari uang atau barang oleh calon legislatif atau tim sukses selama kampanye. Bahasan terakhir, pemilu digital, tantangan baru di era teknologi. Memasuki era digital, pemilu di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Pemilu 2014, 2019, dan 2024 menandai munculnya era baru, di mana media sosial menjadi arena utama dalam kampanye politik. Namun, bersamaan dengan itu, muncul juga ancaman baru berupa disinformasi, hoaks, dan berita palsu yang bertujuan untuk mempengaruhi opini publik. Pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan kampanye hitam atau black campaign dan memecah belah masyarakat semakin menjadi perhatian utama dalam setiap pemilu. Fenomena ini dikenal sebagai post-truth politik, di mana fakta-fakta seringkali kalah oleh emosi dan sentimen publik yang dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu, tentunya lewat media sosial. Semoga setelah menonton video ini, teman-teman sekalian dapat teredukasi dan sadar agar tidak ikut menjalankan atau melancarkan aksi atau praktik kecurangan pemilu di Indonesia dan dapat memutus sejarah kecurangan pemilu di Indonesia. Sampai sini saja video kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, comment, and share agar dapat memberikan edukasi ke banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.